Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Rizky Firdaus, selaku Managing Partner dari JR2 Law Firm maupun founder dari Sepakatin.com. Pada sesi kali ini saya ingin membahas terkait dengan proses alur persidangan perdata di Indonesia. Kenapa? Karena memang setiap tahunnya, terkhusus di pengadilan agama ya maupun di pengadilan negeri, setiap jenis, setiap divisi atau setiap bidang kasus ini meningkat. Baik dari sifat yang perdata umum maupun perdata khusus. Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah terkait dengan pendaftaran perkara itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, para pencari keadilan, yang disebut dengan pendaftaran saat ini adalah pendaftaran bisa dilakukan melalui dua hal. Dilakukan secara online maupun dilakukan secara offline. Dilakukan secara online berarti Bapak Ibu butuh pihak yang memiliki akses terhadap pendaftaran online tersebut. Yang kedua, pendaftaran secara offline. Pendaftaran secara offline berarti Bapak Ibu harus datang ke pengadilan. Datang ke PTSP, misalkan bertemu dengan pos bantuan hukum, lalu mereka akan membantu dalam hal meregistrasi perkara ini, sehingga Bapak Ibu mendapatkan jadwal sidang. Tapi ketika Bapak Ibu misal tidak memiliki waktu yang cukup, Bapak Ibu bisa meng-hire ahli untuk melakukan hal tersebut, atau melakukan pendampingan atas hal tersebut. Ini tahap yang pertama adalah tahap tentang pendaftaran. Tahap yang kedua adalah tahap terkait dengan pemanggilan. Jadi ketika dipanggil, ini gugatan sudah masuk. Ketika gugatan masuk, diperiksa surat kuasanya, oke, lengkap, dipanggil. Maka pada saat pemanggilan ini, dilihat para pihaknya siapa saja, alamatnya, dan dikirim secara patut. Dikirim langsung oleh pihak pengadilan atau kepada pihak atau oleh pihak yang bermitra dengan pengadilan itu sendiri. Maka dalam hal ini, misalkan seperti Pos Indonesia dan lain sebagainya. Pada saat pemanggilan, yang kita lihat adalah diterima atau tidak. Atau pemanggilan itu diwakilkan. Misalkan kepada ART-nya, misalkan kepada RT-nya, atau misalkan dalam pemanggilan pertama dia tidak diketahui alamatnya, didatangi oleh pihak pengadilan ke RT atau kelurahan setempat atau desa setempat. Jika memang ada, dititipkan ke sana. Dititipkannya ke pejabat tersebut, nanti akan diinformasikan. Pun misalkan tidak ditemukan lagi, berarti nanti akan ke jenjang yang lebih tinggi, yang panggilan ketiga adalah misalkan ke kecamatan. Ketika sudah sampai di tahapan itu pun tidak ada informasi, maka akan dipanggil media dulu. Dipanggil media 2-3 kali, baru akan majelis hakim buka dengan acara fair stake tanpa kehadiran pihak yang dipanggil atau digugat ya. Lalu pada saat pemanggilan anggaplah sudah cukup dan semuanya hadir, step yang ketiga adalah pembacaan gugatan Bapak Ibu. Biasanya memang di Indonesia ini gugatan dianggap dibacakan, tapi saya meminta kepada semua para pencari keadilan, meminta pengacaranya untuk hakimnya atau kuasa hukumnya membacakan gugatannya. Kenapa? Karena dalam pasal 164 HIR, pembuktian acara perdata di Indonesia, persangkaan itu terbagi menjadi dua, atau persangkaan itu sebagai alat bukti dan persangkaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah persangkaan hakim itu sendiri. Yang kedua adalah persangkaan undang-undang. Kita membahas atau mengaitkan kepada persangkaan yang pertama, yaitu persangkaan hakim itu sendiri. Berarti ketika kita membacakan gugatan ini hakim akan dengar, hakim akan mengetahui isinya dan lain sebagainya. Maka saya sangat menyarankan agar gugatan dibacakan. Maka nanti akan ditanya kepada tergugatnya, kapan kamu akan menjawab? Misalkan 1 minggu. Maka masuk ke dalam sidang yang keempat, sidang jawaban. Tapi Bapak Ibu, sebelum tadi ya, ini ada yang terlewat, sidang yang keempat, ini menjadi sidang yang kelima. Setelah pemanggilan adalah mediasi. Mediasi ini menjadi sidang yang ketiga dengan tempo 1 bulan plus 1 bulan. Jadi 1 bulan bisa dipanjang 1 bulan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Kita balik ke dalam proses yang kelima tadi, bahwa habis mediasi misalkan tidak berhasil pembacaan gugatan jawaban. Maka yang keenam adalah replik. Jawaban kembali atas atau bidasan atas jawaban yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat. Setelah adanya replik, dilakukan secara tertulis, saran kami juga dibacakan, adanya duplik. Jawaban terakhir, ya, yang diberikan kepada tergugat. Maka ini masuk dalam sidang yang ketujuh. Sidang yang kedelapan adalah pembuktian. Pembuktian surat penggugat. Sidang ke-9 adalah pembuktian saksi penggugat. Ketika memang ada ahli, bisa masuk ke dalam sidang yang ke-10. Ya. Ingat bahwa dalam
HIR kita atau RV kita jelas ahli dalam perkara perdata itu diperbolehkan, diatur dan diperkenankan ya. Jadi sidang ke-10 ini bisa digunakan untuk ahli dari penggugat dulu. Kita masuk ke dalam sidang yang ke-11 atau yang berikutnya, yaitu pembuktian surat dari pihaknya si tergugat dulu. Surat dulu atau bisa digabung biasanya, tapi kalau banyak biasanya nggak mungkin digabung. Apalagi perkara-perkara besar, perkara-perkara bisnis ini nggak mungkin bisa digabung. Baru berikutnya adalah sidang ke-12, kita bicara soal atau masuk ke dalam sesi pembuktian saksinya si tergugat. Sidang ke-13 bisa masuk ke dalam ahli yang disajikan sama atau dihadirkan sama si tergugat. Masuk ke sidang yang berikutnya, sidang ke-15, kita masuk ke dalam sesi sidang kesimpulan. Ada sidang yang menurut kami banyak dilewatkan, yang ke-16 ini, yaitu sesi sidang inzage, di mana inzage ini adalah pemeriksaan semua proses persidangan dari awal sampai akhir dengan diakhiri dengan berita acara. Maka saya mewajibkan hal ini harus ditempuh sebelum masuk dalam rapat majelis hakim atau putusan di sidang yang terakhir. Jadi itulah Bapak Ibu rangkaian persidangan yang ada di Indonesia. Ikuti dengan baik, ikuti dengan bijak, jangan sampai terlewatkan. Ingat bahwa pengakuan adalah alat bukti dalam hukum, diatur dalam pasal 164 HIR, berlaku di dalam dan di luar pengadilan. Demikian, barakallahu fikum.